Sebelum nonton, jangan lupa subscribe ya teman. Cerita Naifa dan Pintu Kemana Saja. Di sudut kebun belakang rumah neneknya, Naifa, gadis manis berhijab kuning, menemukan sebuah pintu tua berdiri sendirian. Tidak ada tembok, tidak ada bangunan, hanya pintu dengan ukiran halus dan cahaya lembut di sekelilingnya. Pintu itu seakan memanggilnya. Di gagangnya tertulis kalimat, "Langkahmu akan membawamu ke keajaiban bila hatimu tulus." Dengan napas pelan, Naifa membukanya dan mendapati dirinya melangkah ke tempat pertama, Pulau Lentera Langit. Sebuah tempat di mana pohon-pohon mengambang di udara dan lentera-lentera bercahaya melayang perlahan-lahan seperti kunang-kunang raksasa. Setiap lentera menyimpan kenangan bahagia seseorang. Naifa menari di antara cahaya, mendengar tawa-tawa kecil dari langit, dan merasa seperti mimpi. Di tengah keindahan itu, ia menuliskan kenangan indah bersama neneknya di sebuah lentera dan melepaskannya ke angkasa. Tempat kedua yang dibukakan pintu adalah hutan musik pelangi, di mana setiap langkah menghasilkan nada, daun-daun mengeluarkan melodi saat disentuh, dan bunga-bunga menyanyi saat ditiup angin. Naifa bermain piano dengan papan jamur, dan suara-suara harmoni memenuhi udara. Di tengah hutan itu, ia bertemu seekor rubah putih bermata emas yang menari bersama irama. Rubah itu berkata, "Keindahan bukan hanya untuk dilihat, tapi untuk dirasakan dan dibagikan." Lalu pintu itu membawanya ke tempat ketiga. Di sana ada banyak makanan lezat yang bisa dinikmati Naifa. Lalu Naifa mencicipi makanan itu dengan hati yang bahagia, karena makanan-makanan itu terasa sangat lezat. Setelah Naifa merasa kenyang, pintu membawanya ke tempat keempat yang paling menakjubkan. Naifa melihat ada danau langit terbalik. Airnya mengambang di atas kepala, mencerminkan daratan dengan sempurna. Naifa melayang di antara dua dunia, bisa menyentuh ikan-ikan yang berenang di atas dan bunga-bunga yang tumbuh di bawah. Di sana, waktu berhenti. Ia merasa seolah bisa tinggal selamanya. Tapi di tengah keheningan, ia melihat bayangannya sendiri yang tampak mulai memudar dari pantulan danau. Ia juga merenung, dan ia mulai merindukan neneknya yang baik hati, ramah, dan penuh kasih sayang. Ia juga merindukan kampung halamannya yang begitu indah, asri, dan udaranya yang segar. Naifa mulai merasa aneh. Suara lembut terdengar olehnya berbisik, "Semakin jauh kau menjelajah, semakin kamu jauh dari dunia tempatmu berasal." Ia menyadari bahwa keindahan yang terlalu lama dinikmati bisa membuatnya lupa jalan pulang. Ia memanggil pintu, tapi kali ini pintu tidak muncul. Naifa mulai panik. Ia memanggil nama neneknya, memanggil bumi, memanggil rumah. Lalu lentera yang ia lepas di Pulau Langit datang terbang menyala terang. Dari dalamnya keluar suara tawa neneknya dan aroma teh jahe kesukaan mereka. Lentera itu berubah menjadi gagang pintu.
muncul tepat di hadapannya. Naifa melangkah masuk dengan haru. Ia kembali ke kebun di rumah nenek. Senja mulai turun dan suara burung terdengar lembut. Ia disambut oleh neneknya dengan bahagia dan penuh kehangatan. Lalu pintu menghilang perlahan-lahan. Namun kehangatan dari dunia-dunia tadi masih terasa di hatinya. Ia menatap langit, lalu ia tersenyum dan memeluk nenek dengan perasaan haru dan bahagia. Sejak itu, Naifa tahu bahwa keindahan dunia memang luar biasa, tapi tak ada tempat yang lebih hangat dari rumah. Ia menulis pengalamannya dalam buku catatan bergambar dan menyimpannya agar suatu hari bisa dibaca anak-anak yang bermimpi pergi jauh. Pesan moral dari cerita ini adalah dunia memang luas dan indah, dan mimpi membawa kita ke tempat-tempat yang luar biasa. Tapi jangan lupa, keajaiban sejati ada dalam hati yang bersyukur dan tahu jalan pulang. Tak semua petualangan harus jauh. Kadang keindahan sesungguhnya justru tumbuh dari hal-hal kecil yang dekat. Bantu like, comment, share, and subscribe channel ini ya teman-teman.